Iya, coba kita lihat di dalam Matius 14. Matius 14 juga ada di dalam Markus ya. Mari kita lihat di sini. Iya, saya baca sedikit dulu. Anda lihat ya ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dan kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, yang melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, kita ambil bagian yang sedikit Anda lihat ayat 16 ya. Tetapi Yesus berkata pada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi makan. Memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Anda lihat, Yesus mengangkat dan dia mengucap berkat. Tidak peduli banyak atau sedikit. Dia tidak peduli jumlah yang kau punya. Tuhan tidak peduli kau punya banyak atau sedikit. Pokoknya kalau hati Tuhan tergerak, hati Tuhan terjamah melihat kita sungguh-sungguh mencari Dia, maka saudara, kalau kita sungguh-sungguh mencari Dia, Dia menyelidiki kita perlu makan, kita perlu untuk menghidupi hidup ini, maka Dia akan tidak biarkan kita sakit. Maka sebab itu saudara, apa yang dilakukan Tuhan, Dia mengangkat. Berkat itu diambil, diangkat. Saudara, Dia mengambil dan mengangkat ke atas, menegadah ke langit. Dan dia mengucap berkat. Coba perhatikan ya. Saudara, di ayat yang lain kalau Anda melihat bersama di Markus 6. Ini kan Matius, sekarang Anda lihat Markus 6. Markus 6. Ayat 41 sama ceritanya saudara, cuman versinya Markus bilangnya begini ya, tapi intinya Tuhan buat mujizat. Dan ayat 41, dan setelah ia mengambil roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit. Ini yang sama saudara. Ini yang di atas ceritanya ada sedikit-sedikit beda, tetapi intinya sama. Tapi yang terutama ini saudara, ini sama. Dikatakan di sini, setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan, ia menengadah ke langit, sama seperti tadi ya. Ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikan. Saudara, saya hanya ingin bilang pada Anda bahwa 5 roti 2 ikan itu dengan orang yang jumlah banyak, Tuhan Yesus menengadah ke langit, membawa. Anda punya masalah dengan keuangan sekarang, ataupun makanan, ataupun air ini, kita bawa kepada Tuhan. Kalau Tuhan melihat kita cari Tuhan sampai, orang bilang ini sampai mereka tergila-gila, Yesus kemana mereka ikut, Yesus kemana, sampai malam mereka nggak peduli. Saudara, padahal mereka di lapangan itu, mereka sampai malam gak peduli. Kalau Tuhan melihat kita begitu luar biasa. Saudara, bahkan kalau di dalam Yeremia
Iya, Yeremia 30 ayat 29 seperti ini ya. Yeremia 30 ayat 21. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku. Sebab siapa yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku, demikian firman Tuhan, maka kamu akan menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu. Saudara, Anda perhatikan di sini bahwa Tuhan mencari orang-orang yang nekat banget, yang tidak perhitungkan tenaga, waktu, sakit, dan apa saja. Di sini dikatakan bahwa iya, sebab siapa yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku, dia, demikian firman Tuhan, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Jadi kalau mereka berseru, mereka meminta, Tuhan pasti jawab, saudara. Nah, kita lihat di sini, kalau di dalam Lukas juga 9, Anda lihat Lukas 9 supaya kita lihat bahwa sama. Lukas 9 Iya, Lukas 9 dari ayat 10, tetapi kita ambil bagian Yesus mengangkat ya. Iya, ayat 16. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit. Sama, saudara. Walaupun cerita yang di sana agak pendek, ini agak panjang, terus apa, tapi inti yang ini sama, saudara ya. Dan setelah mengambil 5 roti 2 ikan itu, ia menengadah ke langit. Dia selalu mengangkat ke atas, menengadah ke langit, mengucap berkat. Lihat, mengucap berkat. Jadi mereka tangkap ini sama, saudara. Mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikan pada murid-muridnya supaya dibagikan kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Dari 5 roti 2 ikan dari yang sedikit ini bisa menjadi mujizat sampai bisa makan 5.000 laki-laki, belum perempuan dan belum anak. Karena anak ini yang bawa roti, berarti anak-anak juga ada. Jadi jangan khawatir di masa yang sangat sulit ini. Dan Anda bisa lihat lagi di Yohanes 6. Supaya ada ayat-ayat yang kejadiannya ada di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi tidak semua ada, saudara. Tapi di dalam 5 roti 2 ikan ini ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Anda lihat ya. Yohanes 6 ayat 1. Ayat di sini dikatakan, iya, ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, ia berkata pada murid, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Saudara, jadi setiap kali Anda tidak punya, iya, apa-apa, Anda jangan pikir musik kelimpahan. Tidak. Apa yang ada itu, sekalipun gak cukup, Anda bawa kepada Tuhan. Anda bawa dan Anda percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan segala yang kau perlukan. Karena Dia menolong kita bukan 1 tahun punya, bukan 3 bulan punya, atau 1 bulan punya. Dia menolong kita hari lepas hari. Hari lepas hari Dia menanggung bagi kita. Ayatnya ada tertulis, saudara. Hari lepas hari Tuhan menanggung bagi kita. Jadi bukannya nanti 1 bulan punya, itu gajian. Tapi kalau di Amerika gajian per jam. Iya, jadi kalau Tuhan kasih hari lepas hari, kalau di Amerika jam per jam. Ya, orang kerja 1 jam berapa dolar? 20 dolar atau berapa? Atau 10 dolar atau 6 dolar. Tapi di Alkitab tulis hari lepas hari.
Tuhan menanggung bagi kita. Jadi jangan pernah khawatir dalam keadaan kesesakan ini. Tetapi apa yang kita lakukan pada Tuhan, jangan sampai kita perhitungkan. Karena kalau kita perhitungkan, bagaimana Tuhan mau tergerak hati kita? Kalau kita hanya memberi dari kelebihan kita saja, kita dia lebih, ya udah biarin aja. Tapi di waktu kita wanita janda Sarfat ini, dia melakukan dari kekurangannya, maka terjadilah gerakan hati Tuhan. Hati Tuhan, aku pelihara dia. Dipelihara dari masa kesakan sampai sehabis masa kesakan itu. Tuhan tidak membuat dia berkekurangan. Saya sangat mengimani ini, saudara. Karena ada banyak cara Tuhan. Nah, kalau Anda lihat juga di dalam, saya mengajak Anda melihat Matius 15. Ini 4.000 orang. Kalau tadi sisa 12 bakul, ini sisa 7 bakul. Coba kita lihat 15. 15 dari ayat 32. Anda lihat ya. Lalu Yesus memanggil muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Bayangkan Tuhan aja bisa ngomong nanti pingsan di jalan. Nanti sudah berdoa seperti ini terus. Nanti mereka sedangkan mereka tidak ada hal yang mereka cuma cari Tuhan. Tuhan tidak, kita memang tidak pingsan, tapi Tuhan bilang jangan sampai mereka kelaparan, saudara. Nah, kita lihat di sini apa yang kata muridnya kepada bagaimana tempat sunyi ini kita dapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil, atau ikan teri, atau ikan apa itu ya, ikan kecil-kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan itu, mengucap apa? Syukur. Jadi 2. Kalau tadi mengucap berkat, saudara, berkat, di Yohanes bilang ucap syukur. Tetapi dalam Matius, Markus, Lukas bilang Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu mengatakan bahwa dia mengucap syukur. Jadi 2 hal yang harus Anda perhatikan dalam keadaan Anda mengalami masa kesukaran ini. Ucap berkat, jangan ada negatif. Jangan ada hal buruk yang kau ucapkan. Dan kedua, mari bersyukur pada Tuhan. Nah, di sini dikatakan bersyukur. Yesus menghadap ke langit, Lalu Yesus menyuruh orang banyak duduk, setelah dia memanggil ke-7, memberikannya, dan mereka semua makan sampai kenyang dan lupa potongan-potongan. Tapi dia katakan di sini, berapa roti? 7, jawab mereka. Dan ada lagi berapa ikan kecil? Lalu Yesus menyuruh orang banyak duduk di tanah. Sudah itu dia mengambil ke-7 roti ikan itu, mengucap syukur. Kalau Anda perhatikan di Markus 8, ya. Di Markus 8 kita lihat ayat 6. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Ini yang 4.000 orang. Kalau tadi yang tadi di dalam Matius 14, Markus 6, Lukas 9 itu berbicara tentang 5 roti, 2 ikan, 5.000 orang, yang ini 4.000. Nah, kita perhatikan di ayat ini dikatakan
Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya karena mereka tidak mempunyai makanan. Yesus manggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Nah saudara, kita lihat di sini Yesus ayat 5, Yesus bertanya pada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Yesus selalu bertanya, apa yang ada pada kita? Berapa roti? Tuhan tidak menyuruh kita pergi ke sana jauh-jauh, tapi cari yang ada padamu. Berapa roti yang ada di sini, ya? Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur. Tadi memberkati, mengucap berkat, sekarang mengucap syukur. Karena saudara ini jumlah lebih banyak. Ya, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada muridnya untuk dibagikan, dan mereka memberikan kepada orang banyak. Dan sisanya itu 7 bakul, saudara, ya. Ayat 8 bilang, dan mereka makan sampai kenyang, bukan makan setengah perut. Orang bilang, ya, cuma icip-icip saja, makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan roti yang sebanyak 7 bakul. Jadi saudara, 2 hal yang saya ingin bilang pada Anda, bahwa Tuhan Yesus mengajar kita untuk tidak mencari di luar, tetapi mencari apa yang ada pada kita dan menengadahkan itu ke langit dan mengucap berkat, dan yang lain dia ucap syukur. Saudara, ucap berkat dan ucap syukur. Jangan ucap kutuk dan jangan ucap hal negatif. Jangan ucap satu kata yang seakan-akan tidak punya pengharapan besok. Ingat, Yesus berkata ya di dalam firman Tuhan Yeremia 29 ayat 11, aku tahu rancanganku padamu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, memberi hari depan yang penuh harapan. Kalau kita teguhkan hati kita dan kita terus beriman, melekat kepada Tuhan, tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Dia bisa menciptakan dari yang tak ada, Kau menjadikannya ada. Tuhan bisa membuat yang tidak ada menjadi ada. Sebab itu kita percaya kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kita nggak perlu khawatir. Dan kalau Anda masih bisa berdoa, Anda tidak perlu khawatir. Karena doa adalah alat yang Tuhan Ia ajarkan kepada kita untuk supaya kita mengalami pertolongan Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus saja berdoa di Taman Getsemani. Tuhan Yesus setiap kali dia sebelum pergi kemana-mana pagi-pagi, dia sudah ambil cari tempat sepi. Dia tidak bangunkan muridnya. Kalau pagi adalah tempat kita berdoa sendiri-sendiri. Yesus berdoa sendiri sehingga akhirnya murid-muridnya yang bersama dia cari di mana dia. Kan kita semua pada tidur, kok Yesus gak tahu kemana. Gak taunya Yesus berdoa. Kalau pagi hari Anda harus berdoa sendiri, Anda harus minta pada Tuhan. Ada kehidupan pribadi sendiri, hubungan dengan Tuhan. Baru kemudian kalau malam kita bisa kumpul. Ini Yesus kumpul orang banyak dan mulai sampai malam akhirnya Yesus memberi makan. Nah saudara, sekali lagi Anda harus pikirkan, jaga di mana apa yang Anda ucapkan, disitulah akan mengeluarkan berkat. Saya mengajak Anda melihat di dalam Amsal 18 saya baca dari ayat 20. Orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Jadi saudara, kalau Anda memerlukan pertolongan Tuhan, jangan Anda sindir di dalam doa. Jadi ada banyak orang tanpa sadar dalam doanya menggerutu, seakan-akan ngoceh, Tuhan kok kenapa begini ya, kenapa begini ya, jadi begini kayak begini. Jangan saudara, sebab Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala keadaan kita ini. Kalau kita ini sudah percaya Yesus, kecuali kita belum percaya Yesus.
Kalau kita sudah percaya Yesus, maka serahkan hidup kita. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Kalau kita nggak mengasihi Dia, maka di situ Allah tidak ikut campur dalam kita. Maka Roma 8 ayat 28 itu adalah orang yang benar-benar menaruh harapannya pada Tuhan di masa kesesakan. Kita tidak perlu khawatir, maka kita jaga perkataan kita, kita jaga ucapan kita, pikiran kita kuasai, sehingga kita memiliki iman dalam keyakinan iman. Karena dia katakan ayat 31, sebab itu apakah yang dapat kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Nah, kalau kita lihat di sini Roma 8 ayat 20, ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantinya dengan tekun. Ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, dalam keterbatasan kita. Roh pasti akan membantu kita. Di sini Tuhan Yesus mengangkat dan berdoa, Tuhan berkatilah 5 roti. Anda punya duit berapa? Taruh di tanganmu. Jangan malu-malu, angkat ke Tuhan. Tuhan, aku tinggal punya segini nih Tuhan. Kalau ini tutup lagi, ini udah lama sekali nih Tuhan. Gak cukup nih Tuhan, gimana nih? Iya. Dan kalau tidak ada orang bisa pakai bukit doa, Pak Buninya yang bingung sama nyonyo, saudara, maka kita terus berdoa bahwa tidak ada yang mustahil. Maka Anda lihat di sini ayat 28. Ayat 26. Dan juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Karena kita selalu merasa, aduh Tuhan gimana ya, gimana. Karena kita tidak menaruh firman Yeremia 29 ayat 11 itu dalam pikiran kita. Kita selalu melihatnya dengan kenyataan, aduh gimana ya, aduh gimana ya. Enggak, saudara, dalam 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 minggu, 1 bulan ke depan, Tuhan bisa merubah semuanya. Bisa menjadi jauh lebih baik dari apa yang Anda pikirkan. Jadi jangan ucapkan negatif, jangan berpikir negatif, jangan menginginkan hal negatif. Karena kalau Anda mengucapkan negatif, Anda menginginkan yang negatif. Ngomong yang positif. Tuhan memberkati. Nggak mungkin nih 5 roti bisa makan 5.000 orang laki-laki. Besar banget. Bukannya besar, ya cuman orang-orang yang seukuran orang-orang yang Manado, ya kan. Nah, orang Manado dia bilang kalau bekerja tidak capek, kalau makan bisa keluar keringat karena makan yang bisa banyak ya. Tapi orang Manado yang lain marah karena kan dibilang, oh itu mah cuman orang kakas katanya. Padahal sebenarnya siapa saja kalau kita lapar kita pasti makan banyak. Saya orang Manado juga, jadi saya bisa makan banyak, saudara. Nah, tapi sekali lagi ingat, Yesus mengerti dan dia tahu ini bagaimana ya. Tapi dia tidak mengucapkan kelemahan itu, dia ucapkan berkat. Yang kedua, pengalamannya dia ucapkan syukur masih ada ikan kecil-kecil, ya. Syukur masih ada roti 7. Syukur untuk makan orang banyak. Saudara, mari hati kita ini harus penuh syukur. Kadang-kadang saya berpikir nggak usah ngobrol, nggak usah minta lagi COVID, berhenti COVID, tapi syukur Tuhan, syukur Tuhan merubah kami menjadi orang yang baik. Saudara, karena apa? Dia sudah tahu. Dia sudah tahu dan dia tahu melindungi kita. Maka dia sudah dengar berapa lama kita berdoa, Tuhan percepatan COVID ini berhenti Tuhan. Dan Tuhan periksa, tujuan lu apa? Lu pengen kumpul-kumpul atau lu pengen kerja dapat duit banyak atau apa? Bukankah aku mampu membuat berkat bagi hidupmu? Saudara, ada banyak hal di mana Tuhan izinkan supaya kami bergantung kepada Tuhan. Maka saudara, di sini dikatakan dia tahu kelemahan kita. Roh itu tahu kelemahan kita, masalah kita, kedagingan kita, keterbatasan kita, kekhawatiran kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Ingat, kita butuh Roh Kudus. Karena Roh Kudus nanti akan menolong kita. Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan ada banyak di dalam kita. Keluhan tidak usah diucapkan, keluhan itu tidak usah
Karena roh tahu. Dan roh yang akan bawa kepada Tuhan apa yang tidak terucapkan. Roh tahu. Maka kita lebih banyak menyembah, memuji Tuhan. Karena roh tahu. Nah saudara, maka di sini dikatakan, dan Allah yang menyelidiki hati, ayat 27. Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu. Jadi selama Anda, kalau Anda sudah diurapi Roh Kudus, sudah dipenuhi Roh Kudus, Anda penyanyi memuji saja, roh itu tahu Anda perlu apa. Maka keluar yang tidak terucapkan dari mulutmu, roh itu akan bawa naik kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi sesuai dengan kehendak Allah, roh ini menaikkan Tuhan, kasihan nih, itu pendeta itu. Ya mungkin doanya sudah 5 bulan dan mau berapa bulan lama nih Tuhan. Mau bayar bunga uang bank karena bangun bukit doa pakai uang bank. Terus bagaimana? Nah saudara, roh tahu. Enggak perlu tiap hari kita sobat-sobat. Ya, roh tahu asal kita berdoa. Maka kita perlu Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus, maka waktu kita berdoa berbahasa roh juga. Maka roh itu, iman kita bangkit. Karena di Korintus ditulis, berbahasa roh adalah menguatkan iman kita. Maka saat kita sedang mengucapkan, roh yang bawa itu kepada Tuhan. Keluhan yang, karena dia menyelidiki hati nurani kita. Maka kemudian Anda lihat di sini dikatakan bahwa roh itu tahu bahwa kita juga berdoa. Orang-orang banyak yang tidak mampu, orang-orang di desa berkata, Bu, kami sekarang sudah makan jagung katanya. Terus saya pikir-pikir, Tuhan kalau dia bilang nih akun saya Bu, nah saya kirim nih Tuhan. Ya, nah saya minta tanda Tuhan nih ya. Nah ternyata dia tidak. Ya, ini lagi saudara, terus saya, wah, saya berdoa Tuhan, orang-orang kudus-Mu. Terus tiba-tiba teman-teman, ada teman yang bilang begini, saya kirim ke desa itu. Ya, terus saya bilang, puji Tuhan. Jadi dengan kita berdoa, tiba-tiba mereka teman di Kanada ada kirim katanya. Oh Tuhan, puji Tuhan. Jadi tidak ada yang mustahil saudara. Tidak ada yang mustahil. Jadi selama Anda berdoa, Anda berbahasa roh, Tuhan tahu apa yang sebenarnya. Tuhan bisa memakai Roh Kudus di dalam kita untuk berdoa dalam berbahasa-bahasa roh itu. Dan dia mengucapkan keluhan yang tidak terucapkan oleh pikiran manusia kita. Tapi Tuhan bisa pakai roh yang sudah dicurahkan di hati kita menjadi satu kesatuan. Dan kemudian kita naik di hadapan hadirat Tuhan waktu kita berdoa. Maka sebab itu di sini dia yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu. Jadi maksud roh itu apa? Dia tahu setiap orang yang berdoa ini adalah orang kudusnya Tuhan. Maka roh itu membawa kepada Tuhan. Anda berdoa, Anda juga orang kudus. Berdoa buat orang kudus termasuk diri Anda, termasuk orang lain, termasuk orang-orang yang membutuhkan. Nah saudara, saya bilang mereka tunggu saja kalau sudah tidak lockdown lagi, saya akan pergi ke tempat sana lagi, ke desa-desa banget itu loh. Iya, dan saya kalau ada orang-orang suka, ya aku titip duit ini bagi, biasa saya bagi-bagi saudara. Dan Tuhan, pasti Tuhan tahu kebutuhan orang-orang. Dan kemudian di sini ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Ini Allah campur tangan, Allah ada join, Allah turut bekerja, Allah ada bekerja sama. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam keadaan COVID ini juga Allah turut bekerja menguduskan kita, membawa kita untuk tiap hari berdoa menyembah di hadapan Tuhan. Di sini dikatakan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Rencana Allah bagi kita apa? Yaitu masuk dalam kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyembah Tuhan, melakukan tugas yang Tuhan mau, dan juga menolong sesama. Saudara, ada banyak hal dikatakan menyenangkan Tuhan, menginjili orang, membawa orang pada Tuhan, menolong orang, memberkati, dan semua adalah pekerjaan baik yang Tuhan mau kita kerjakan. Maka ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya, dan mereka dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka dibenarkan, mereka itu juga dimuliakannya. Tingkat-tingkat ini harus tahu. Kalau kita jujur terbuka, kita terus menyembah Tuhan, Tuhan periksa hati kita. Tuhan tahu kita adalah orang benar yang berdoa. Doa orang benar besar kuasanya. Baru kemudian dia katakan, ya kita ini menjadi orang-orang yang ditentukan dari semula. Karena itu sudah ditentukan, sudah dirancangkan dari semula. Mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka juga yang dipanggil mereka itu juga dibenarkannya. Setelah dipanggil, dibenarkan, dan mereka itu yang dibenarkan itu juga dimuliakannya. Jadi tidak dipermalukan. Tidak dipermalukan. Ingat baik-baik. Angkat berapa yang ada padamu. Dia katakan di 2 Raja-Raja 4, seorang janda dari seorang nabi di masa kesesakan itu. Dia suaminya meninggal dan dia sudah jadi janda, dia rasa anaknya sudah mau diambil jadi budak, dan dia sangat berbeban dan dia tidak punya apa-apa. Dan akhirnya dia datang kepada Nabi Elisa, dan dia bilang tentang masalahnya dia. Dan saudara, maka dibilang, kamu pulang ke rumah, lihat apa yang ada padamu. Apa yang ada padamu? Dia bilang hanya minyak di buli-buli. Dia bilang kumpulkan anakmu, tuangi. Cari banyak bejana-bejana di luar dan kumpulkan. Doa bersama keluarga itu penting. Maka tuangi, urapi, tuangi. Kalau sudah penuh, 2 Raja-Raja 4, seorang nabi, yaitu ada di situ. Maka saudara, setelah itu dia tidak sembarangan langsung jual, tidak, dia datang lagi. Ada kita kalau sudah langsung dapat berkat, tidak balik lagi, tidak ngomong lagi, tidak konseling lagi, tidak tanya. Kita suka atur sendiri, tidak bertanya. Nanti sudah pilot lagi, baru tanya lagi. Kalau lagi diberkati karena ikut apa yang disuruhkan, terus kemudian kita senang-senang, kita lupa Elisa. Terus kemudian habis lagi bangkrut. Tetapi janda ini, setelah dia lihat mujizat, dia dan minyak itu tidak langsung dia senang-senang, doanya tidak. Dia datang dan minta dituntun. Kita harus dituntun oleh Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Kita kembalikan kepada Tuhan. Bukan kita suka-suka, dikembalikan kepada Tuhan. 5 roti 2 ikan dibawa lagi kepada Tuhan. Saudara, minta Tuhan berkati, bersyukur. Maka itu pun terjadi pada janda ini. Dia datang dan dia bersyukur. Lihat Pak, ini hasilnya benar, mujizat terjadi. Mujizat terjadi, kelimpahan terjadi. Dia gak suka-suka jual, dan dia tidak kasih perpuluhan, tidak kasih apa, dia jual aja suka-suka. Tidak saudara, tetapi dia datang balik ke Nabi Elisa dan dia bilang, ini. Saudara, itu tandanya keterbukaan. Kalau kita sudah diberkati, kita nggak mau nanya, kita nggak mau nanya lagi ke pendetanya, malah kita simpan, malah kita habiskan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Akhirnya kalau bangkrut lagi, baru kita bilang, Tuhan gimana ya. Tapi masalahnya, kita tidak bawa lagi itu kepada Tuhan. Maka kita harus bawa seperti Yesus. Waktu dia suruh cari, dapat berapa saja, atau banyak atau sedikit pun, dia tetap bawa dan minta diberkati. Maka kita perlu minta diberkati. 2 Raja-Raja 4 itu. Minta diberkati. Nih saudara, 2 Raja-Raja 4 masih Roma 8.
2 Raja-Raja 4 dari ayat 1, 2, 3, 4 itu. Iya, 2 Raja-Raja 4. Anda lihat ya, istri mengadukan halnya kepada Elisa, Nabi Elisa, sambil bersul, hambamu suamiku sudah mati dan kau ini tahu bahwa hambaku itu takut akan Tuhan. Tapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Ayat yang kedua dikatakan, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukan kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Saudara, Yesus katakan, cari di sini. Tidak cari di luar, cari di sini. Siapa yang punya roti dan ikan? Nah, saudara, dia katakan yang punya di rumah. Jadi jangan cari macam-macam. Di rumahmu apa? Talentamu apa? Iya. Nah, saudara, berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Sebuah buli-buli isi minyak saja. Bagaimana ini bisa? Nah, saudara, terus ayat 3. Lalu berkata Elisa, pergilah, mintalah bejana dari luar. Bukan minta minyak, bejana. Orang-orang sudah buang itu bejana. Minta pada mereka. Ya, ini artinya kita tidak perlu malu untuk meminta. Kita tidak perlu malu untuk bala bantuan ini. Dan kemudian jana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Terus kemudian tempat. Kemudian masuklah, tutuplah pintu. Sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, tuangilah minyak itu ke dalam segala bejana, maka yang penuh angkatlah. Jadi saudara, persekutuan kita yang setiap hari ini adalah untuk supaya keluarga ini terisi bejana-bejana. Oh, semua mereka akan bekerja sama, menolong bersama, berbeban bersama, berdoa bersama untuk masalah ini. Maka yang penuh angkat. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnya pintu sesudah ia dan anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekat bejana padanya. Sedang ia terus menuang. Saya berharap seluruh keluarga akan berkumpul. Sekarang kan seluruh rumah-rumah berkumpul. Berkumpul dan berdoa. Supaya urapan itu turun. Dan semua penuh dengan urapan. Semua penuh. Karena minyak berbicara Roh Kudus. Minyak berbicara Roh Kudus. Di masa susah ini, di masa COVID ini, Tuhan izinkan kita di waktu pencurahan Roh Kudus ini. Maka kita perlu berdoa bersama. Berdoa bersama. Berdoa bersama. Bukan saja 10 hari. Tetapi lebih dari itu. Terus berdoa bersama. Maka waktu kita menuangi bejana ini berbicara urapan itu. Iya, dari pemimpin. Urapan itu terus. Anak-anak saya berdoa. Tuhan, biar semua keluarga bisa kumpul berdoa. Ya, walaupun 10 hari saja masa pencurahan Roh Kudus. Mereka berdoa bersama. Nah, disinilah minyak urapan itu kemudian terus bekerja, mendekatkan bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Jadi waktu penyembahan itu kita menyembah terus, menyembah tiap hari, maka urapan itu akan penuh. Terus ayat ke-6, ketika bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkan lagi kepadaku sebuah bejana lagi. Tapi jawabnya kepada ibu, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Artinya kalau Anda menyiapkan seberapa yang Anda mampu, seberapa itu pun Tuhan akan isi. Kalau Anda cuma mampu untuk mengambil tenaga berapa, ya itu saja yang Tuhan isi. Tetapi kalau Anda giat dan bersemangat, antusias, lebih lagi, sangat agresif, antusias, dan sangat optimis melakukan apa yang dibilang, maka Anda akan lihat bahwa berkat lebih banyak. Karena orang malas nggak akan dapat banyak. Cuma seberapa yang dia dapat. Tapi kalau Anda rajin, seberapa wadah yang Anda persiapkan, Tuhan akan penuhi, Tuhan akan melimpahkan. Jadi Anda mencari Roh Kudus, menantikan hadirat Tuhan, terus menyembah, terus kumpul keluargamu di rumah. Wah, tuangi minyak urapan, tuangi urapanmu, sampai kita bisa nyanyi, urapanmu di dalam hidupku, urapan baru, urapanmu di dalam hidupku, jadikanku korbanmu, sehingga ku menjadi satu
denganmu. Saudara, urapan itu menjadi satu hubungan keluarga di mana kita bekerja sama. Yang mamanya menuangi anak-anaknya menyembah. Kemarin Jen mau membantu saya menyanyi, ya kan? Iya, menyembah. Tuangi minyak itu, tuangi minyak itu, tuangi minyak itu. Saudara, dan di sini dikatakan lalu berhenti minyak itu karena dia bilang stop, sudah berhenti. Jadi tergantung Anda. Jadi Tuhan memenuhi tergantung Anda. Kalau Anda buka hatimu seluas mungkin, Dia akan isi terus. Dia akan isi terus. Kerinduan yang lebih besar, urapan akan lebih besar lagi. Saudara, tetapi ayat yang selanjutnya dikatakan ayat yang ke-7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Jadi bukan setelah dia dapat, wah ini ternyata bisa banyak, dia lupa sama abdi Allah. Dia lupa untuk mengatakan bahwa terjadi. Terus apa yang harus? Jadi dia pikir cuman begitu aja, jual aja, ngapain nanya-nanya sama pendeta, nanti malah minta perpuluhan. Saudara, biasa orang begitu, saudara. Kalau dia kaya dia nggak mau cerita, nanti takut pendeta minta perpuluhan. Tapi kalau susah baru dia mau cerita, saudara. Nah di sini ini beda dengan janda ini. Maka kemudian dia bilang kan kepada abdi Allah, dan dia pergi membawa berita ini kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Coba keterbukaan. Setelah bekerja sama, tanya Tuhan. Kemudian hamba Tuhan memberikan jalan keluar, hikmat Tuhan baru dilakukan dengan iman dan bekerja sama satu keluarga. Kemudian setelah itu tidak menserahkai apa yang dapat, tetapi datang kembali dan tanya. Padahal untuk jual aja langsung dapat, nggak usah balik ke pendeta, nggak usah. Banyak orang bilang daripada ngerepotin, padahal tidak sih. Ini tandanya kita hormat, sopan, dan benar-benar bahwa mengetahui bahwa berkat ini bukan dari saya. Ini dari Tuhan melalui petunjuk hamba Tuhan itu. Dan melalui pengurapannya. Maka urapan Roh Kudus akan tercurah pada kita. Setelah itu kita gak boleh hati serakah. Kita harus datang dan cerita. Pendeta itu tidak minta, Elisa tidak minta. Tapi dia bilang jualah. Jualah. Bayar hutangmu. Jangan dulu beli yang ini anak. Bayar hutangmu. Baru sisanya engkau hidup dengan anak-anakmu. Sampai kiamat gak habis. Karena apa saudara? Karena Tuhan sudah kasih jalan keluar. Dan kalau berkat dari Tuhan, maka tidak pernah habis. Tetapi dia bilang, berkat itu kau jual. 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 Yang sudah kau punya itu jual. Bukan berarti udah simpan aja. Mandi dengan minyak itu saja, makan dengan minyak itu saja. Sudah, enggak. Tapi dia bilang untuk melunasi, jual. Tidak jual semua, jual sebagian. Jual sisanya. Kau akan melihat hidup keluargamu dijamin Tuhan. Tuhan memberi jalan keluar dalam masalah utang piutang ini. Dia bilang berdoa bersama, urapan Tuhan tercurah, jual apa yang kau punya itu. Baru sisanya kau bisa hidup. Ingat Tuhan itu berbicara dan jalan keluar. Terus dia bilang, habis itu kau tidak dipermalukan. Kau tidak ditagih-tagih utang. Karena utangmu habis. Nah sisanya itu kau akan diberkati oleh Tuhan lagi. Maka sisanya itu kau akan dipelihara Tuhan. Tidak akan Tuhan biarkan. Jadi jangan pernah khawatir selama kau tidak serakah apa yang sudah ada dan sudah diberkati Tuhan. Jangan kita peluk tapi jual. Maka kemudian sisanya kau akan hidup dengan keluargamu. Tidak akan berkekurangan. Oh saudara, banyak Tuhan nyatakan bahwa Roh Kudus melalui minyak itu Roh Kudus. Dan juga itu tentang usaha. Itu juga tentang apa yang ada pada kita. Yang kita punya. Tapi kemudian Tuhan sudah kembangkan menjadi besar. Dan waktu kita susah Tuhan bilang jual. Tapi kemudian dia bilang sisanya. Jadi masih ada. Jadi bukan semuanya kejual. Jual. Sisanya itu kau akan hidup dari. Nah saudara, dan tidak akan tertekan rasa dipermalukan. Rasa anak kita diambil.
Saudara percaya pengurapan yang Tuhan akan berikan padamu dan padaku mampu bahkan melunasi hutang, asal kita mengikuti peraturan, doa bersama, dan bawa pada Tuhan yang kita punya, dan Tuhan akan buat lebih lagi dan balik lagi ke Tuhan dan ikuti Tuhan katakan, dan kita akan lihat bahwa urapan Tuhan memberkati kita. Oh saudara, dikatakan ayat Roma 8 itu yang terakhir. Yang terakhir Roma 8. Iya, Roma 8 dikatakan di sini ya. Saya ajak ayat 31. Sebab itu apakah yang akan dikatakan tentang semuanya itu? Jadi apa yang dikatakan Roma 8:28, Allah akan bekerja. Janda dengan kesusahan anaknya ini, Allah akan bekerja. Saudara, untuk mendatangkan kebaikan, tapi dia kasih tahu nih caranya bayar hutang. Dan kemudian di sini dikatakan, kalau Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Allah di pihak kita itu Roma 8 ayat 28. Itu berbicara Roma 8:26. Roh yang membantu dalam kelemahan. Dan kemudian Roma 8:20, Allah turut bekerja, Roh membantu, baru Allah bekerja. Terus kemudian ya di sini dikatakan kalau ya, sebab apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Enggak ada yang menekan kita lagi, enggak ada yang ngomongin jelek kita lagi. Tidak ada yang bisa melawan kita, karena kita melakukan dengan benar. Dan di sini dikatakan, ia yang tidak menyerahkan anaknya sendiri, tetapi ia menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan dia? Siapa yang akan menggugat orang pilihan Allah? Kita ini orang yang cari Tuhan, orang pilihan Allah. Allah yang benarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Kalau tadi saya masuk ke 2 Raja 4, itu adalah istri seorang nabi Allah. Dan dia bilang kepada Elisa, kau tahu suamiku orang yang takut akan Tuhan. Maka istrinya selalu datang dan bertanya. Dan masalah utangnya lunas. Semuanya, bahkan hidup keluarga besarnya, diberkati dari sisa yang dia jual dari yang dia punya. Nah saudara, siapa yang akan menggugat orang pilihan Allah? Allah yang benarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang sudah naik ke surga. Ya, kita kemarin memperingati, dan hari Minggu nanti kita peringati pencurahan Roh Kudus. Duduk di sebelah kanan, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ingat, Allah Yesus adalah pembela kita. Terus dikatakan, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Atau kesesakan hidup? Ia nggak susah makan? Atau penganiayaan karena corona? Atau kelaparan? Ya, karena uangnya, tabungannya habis, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Tuhan kami ada dalam bahaya, maut sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang yang menang. Jadi lebih dari pemenang. Oleh Dia yang telah mengasihani kita. Semua karena Tuhan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain. Makhluk lain ini corona ya. Makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi bergantung pada Tuhan, menyerah pada Tuhan. Yesus saja menyerah, dia bawa, menengadah ke atas dan bawa, ini Bapa, aku memberkati
Di bagian lain dia bilang, aku bersyukur. Hati harus bersyukur dan berkati dari sedikit akan menjadi limpah. Dari yang tidak ada bisa menjadi ada. Percaya kepada Tuhan, sebab itu dikatakan semua mau kuasa baiknya di atas atau di bawah atau sesuatu makhluk lain seperti corona ini makhluk lain. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ternyata kita masih bisa online. Ya, dan dikatakan yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Maka jangan lupa tuangi minyak urapan. Kumpul keluarga berdoa. Terus mengurapi. Dan terus biar urapan itu lebih lagi. Urapan lebih lagi. Dan masalah kita diselesaikan. Tuhan Yesus tidak akan biarkan kita terus meminta Roh Kudus, terus minta dicurahkan. Minta dicurahkan bencana-bencana hatimu, hidupmu, pekerjaanmu, dan semuanya kau serahkan pada Tuhan. Itu termasuk pada Tuhan. Tuhan akan mengurapi. Baik itu pekerjaan, baik itu kas keuanganmu, baik itu yang kau perlukan apa saja. Termasuk itu bencana-bencana, Tuhan akan mengurapi, Tuhan akan menuangi minyak itu, Tuhan akan mencurahkan sampai penuh melimpah, sehingga kau akan lihat utang piutang bisa terbayar, dan kemudian kita hidup dari lebihnya. Saya percaya kalau dia bilang hidup dari lebihnya artinya tidak berhutang lagi, dan kemudian kita bisa hidup mengembangkan yang sisanya, dan kemudian kita lihat tangan Tuhan memberkati karena kita ada di dalam doa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh membantu kita dalam kelemahan. Karena kita lihat begitu susahnya kehidupan ini, Dia akan menolong kita. Ucapkan berkat, ucapkan syukur. Hati bersyukur, mulut mengucap berkat. Tuhan memberkati.